Oke, teman-teman, hari ini kita akan membincang tentang bagaimana kita bisa melakukan kajian, terutama dalam level produksi dan juga distribusi film, dengan menggunakan teori Marxian dan contoh-contoh penelitiannya. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya akan langsung ke materi. Oke, teman-teman, jadi dalam pembahasan kita di hari ini, kita akan membahas bagaimana sebuah film itu bisa dianalisis dari level produksi dengan menggunakan teori Marxian. Teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, kata kunci dari keduanya saya ambil dari buku yang mereka tulis, judulnya Jerman Ideology. Oke, jadi mereka menyatakan seperti ini. Ide-ide dari kelas berkuasa adalah ide berkuasa dalam setiap masa. Ide berkuasa every epoch. Epoch itu masa. In example, i.e., kelas yang menguasai kekuatan material di masyarakat pada saat yang bersamaan akan menguasai kekuatan intelektual. Contoh. Mengapa superhero dalam film Hollywood itu selalu digambarkan kulit putih? Contoh misalnya Batman, Superman, Kapten Amerika, dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, loh Mas Jun kan ada misalnya Catwoman, dia kulit hitam. Oke, atau misalnya Hellboy, dia kulit putih tapi wajahnya jelek. Tapi itu kan nggak banyak. Yang dominan, yang hegemonik adalah yang kulit putih. Dan coba lihat permainan warnanya di kostum. Itu selalu berkaitan dengan warna merah dan biru. Warna dari bendera Amerika. Kapten Amerika, Superman, kalau Batman hitam dan kuning. Oke. Nah, pemikiran yang dikemukakan oleh Marx dan Engels ini bisa dijadikan sebagai teori budaya dan media. Dalam konteks ini teori film dengan merujuk pada ekspresi intelektual. Oke, Marx dan Engels memang mendasarkan gagasannya dalam materialisme. Apa yang disebut materialisme itu adalah bukan pemikiran yang mendaratkan atau mendasarkan semuanya kepada materi benda-benda yang ada. Apa sih materialisme atau filsafat materialisme menurut Marx dan Engels? Menurut mereka bahwa keadaan sosial lah yang menentukan kesadaran seseorang, bukan sebaliknya. Contoh, orang miskin akan bisa lebih menyadari tentang kemiskinan dibandingkan orang kaya. Orang masyarakat subculture akan lebih punya kesadaran tentang diskriminasi yang mereka alami karena mereka memiliki kesadaran di situ. Oke, mahasiswa membuat film indie akan lebih punya makna daripada pengusaha yang membuat film indie. Dengan rumusan seperti itu, maka film pada awalnya itu bukan sebagai curahan pemikiran atau ide. Film pada awalnya bukan curahan pemikiran atau ide yang terdapat pada diri seseorang atau kelompok tertentu, melainkan akibat ditentukan oleh kekuatan material yang dikuasai oleh kelas sosial. Jadi apa yang muncul di film itu adalah siapa yang menguasainya. Contoh nih di Indonesia, mengapa film-film Indonesia itu lebih banyak ngomongnya lugui, apalagi FTV. Jelas karena kelas yang menguasai adalah orang-orang pengusaha yang kebanyakan di Jakarta. Saya tidak dalam konteks anti Jakarta, tidak. Ini kita melihat dalam konteks kajiannya. Ya kan? Mengapa film-film itu lebih banyak menampilkan Islam? Ya karena mayoritas umat Islam. Meskipun pemilik modalnya bisa jadi bukan orang Islam. Tapi mereka kan segmen pasar yang dijangkau adalah orang Islam. Ya kan? Artinya apa yang muncul dalam film
itu adalah apa yang menggambarkan, merepresentasikan siapa yang menguasai alat produksi. Oke, kata Marx dan Engels di slide pertama tadi, gagasan dari kelas yang berkuasa in every epoch, dalam setiap masa itu akan menjadi gagasan yang berkuasa. Kelas yang menguasai kekuatan material pada saat yang bersamaan akan menguasai kekuatan intelektual. Contoh misalnya, Mas Jun, mengapa sih dalam film itu laki-laki selalu ditampilkan lebih dibanding perempuan? Lebih berkuasa. Ya karena menguasai alat produksi adalah kelas dalam konteks gender laki-laki. Terutama dalam Marx dan Engels itu mereka membagi kelas kan, kelas bourgeois atau pengusaha atau kapitalis dan kelas proletar atau buruh. Film itu selalu merepresentasikan kelas berkuasa, yaitu kelas pengusaha. Oke, relasi kelas. Kelas adalah siapa yang memiliki perangkat produksi. Dengan demikian, kelas yang memiliki perangkat produksi akan menguasai, melakukan kontrol terhadap perangkat produksi mental. Jadi produksi mental kita itu sekarang kan dibentuk oleh budaya Hollywood. Ya kan? Karena mereka menguasainya. Sebaliknya, pihak yang tidak mempunyai perangkat produksi mental akan tunduk terhadap gagasan-gagasan dari kelas yang sedang berkuasa. Oke, jadi gitu kita tidak punya mesin produksi, kita tidak punya kamera, tidak punya komputer editing yang sebagus film Hollywood, ya selamanya superhero yang dominan di dunia adalah produk Hollywood, bukan produk Indonesia. Inilah keterkaitan antara kepemilikan material dengan produksi mental. Oke. Nah, siapapun yang memiliki perkakas material produksi, maka dengan sendirinya akan mampu mengendalikan pemikiran di masyarakat. Next. Ada satu contoh film yang ada satu contoh buku yang ditulis oleh Mas Erik Sasono, judulnya Menjegal Film Indonesia. Oke. Nah, dalam buku ini, Mas Erik Sasono melakukan penelitian terhadap pemetaan ekonomi politik industri film Indonesia. Minggu depan kita setelah belajar tentang teori Marxian, kita akan belajar teori ekonomi politik dalam konteks film. Lebih spesifik lagi, kita akan mendedahnya dalam konteks film Indonesia. Misalnya, dalam buku ini, Mas Erik dengan luar biasa menjelaskan mengapa film Hollywood menguasai kancah perfilman global. Karena mereka menguasai alat produksi. Ya kan? Kemudian misalnya, mengapa film-film di Indonesia itu strukturnya 3 babak? Pengenalan, konflik, dan resolusi. Ya karena itu yang diindoktrinasikan, diintroducekan oleh industri film Hollywood. Lama-lama ikut semua. Struktur drama 3 babak. Yang teman-teman bisa melakukan penelitiannya dengan model analisis narasi. Ke depan kita akan bicara lebih detail bagaimana membahas narasi dalam film. Ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Ibu Krishna Sen dari Australia, sangat terkenal banget beliau. Ibu Krishna Sen dari Australia, beliau bahasa Indonesianya lancar karena saling penelitian di Indonesia. Beliau melakukan penelitian terhadap mengapa di masa Orde Baru, buku ini terbit tahun 94 dan sudah ada versi terjemahannya, yang saya tampilkan di slide adalah versi asli. Sekarang saya baca yang versi aslinya. Dalam buku ini Ibu Krishna Sen meneliti mengapa jaringan 21 itu sangat kuat di era Orde Baru dan bioskop-bioskop kelas kambing seperti depannya kantor PDM Muhammadiyah Kota Yogyakarta, itu bioskopnya dekat Pakualam, Indra Permata, Indra itu yang di Malioboro, bioskop Permata itu kolaps. Karena gini teman-teman, film itu kan tidak hanya produksi, tapi distribusi dan eksebisi. Nah di era Orde Baru, impor film itu dimonopoli oleh pengusaha tertentu, namanya PT Subentra.
PT Subentra ini dekat dengan keluarga Cendana. PT Subentra inilah pemilik sahamnya sama dengan pemilik saham 21. 21x61 itu kan sama. Sebenarnya ini kan model kapitalisme yang dikembangkan di era Orde Baru. Saya ambil contoh mie, biar Anda mudah membayangkannya. Mie di era Orde Baru itu yang terkenal cuma 3. Sekali cuma 3. Indomie, Sarimi, Supermie. Semua diproduksi oleh Indofood. Mengapa Indofood bisa memonopoli mie? Karena impor gandum dimonopoli oleh kelompoknya Indofood. Sama, film dimonopoli, gandum dimonopoli. Itu yang disebut oleh Profesor Yoshihara Kunio. Yoshihara Kunio dari Jepang menulis buku di tahun 91, judul bukunya Kapitalisme Semu di Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Jadi kapitalisme di Indonesia berdasarkan teori Marxian itu bukan kapitalisme yang dibangun oleh entrepreneurship, tetapi kapitalisme yang dibangun oleh kedekatan dengan pengusaha. Akibatnya apa? Ketika penguasa berkelindan dengan pengusaha. Penguasanya kolab, pengusahanya ikut kolab. Nah, setelah Orde Baru jatuh, kelompok Wingsfood boleh mengimpor gandum. Maka kemudian ada mie baru, namanya adalah mie sedap. Dan mie yang lain. Sama Mas Mbak, kalau Bapak, Ibu, teman-teman, kakek nenek, teman-teman itu punya kebun cengkeh. Di era Orde Baru, semua petani cengkeh itu wajib menjual cengkeh ke satu institusi. Namanya adalah BPPC, Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh. Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh. BPPC. Siapa yang menguasai BPPC? Namanya adalah Tommy Soeharto. Oke? Anak dari Presiden Soeharto. Jadi itu ciri kapitalisme di era Orde Baru. Dan itu terjadi dalam film. Jadi mengapa di era Orde Baru jaringan Cineplex? Cineplex itu gedung bioskop yang kemarin kita sudah bahas, satu tempat ada beberapa layar. Itu namanya Cineplex. Yang mengintroduksi siapa? 21x61. Kalau sekarang kan banyak, ada Blitz, Megaplex, dan sebagainya. Karena monopolinya udah dihapus. Gitu. Jadi kalau Anda ingin kembali ke era monopoli, ya kembalilah ke era Orde Baru atau partai-partai yang menjual Orde Baru. Bisa tanya ke Bapak Ibunya, karena saya yakin teman-teman ketika Orde Baru masih kecil. Oke, contoh film tadi, agak lebih mudah saya ambil contoh mie instan. Oke, nah Marx dan Engels menyebutkan bahwa apapun yang berkenaan dengan produksi intelektual pasti memperlihatkan gagasan dari kelas berkuasa. Dengan demikian, budaya dan media, termasuk di dalamnya film, itu adalah ekspresi dari kelas berkuasa. Contoh misalnya, kalau Anda nonton film XX1, oke, XX1, Vin Diesel, XX1 pertama misalnya, XX1 yang selanjutnya kan yang kulit hitam nggak begitu bagus. Ya kan? Yang ketiga, XX1 ketiga, Return to the Cage, itu kan bagus lagi. Karena kita terbiasa, Mas Mbak. Anda lihat XX1 1 dan 2. Gitu banget loh, Mas Mbak. Ketika XX1 itu agennya kulit putih, dia sedikit bicara tapi banyak kerja. Tapi ketika kulit hitam, banyak bicara, banyak kerja. Ambil contoh yang lain. Anda bisa nonton film Power Rangers. Power Rangers. Lagunya kan Go Go Power Rangers itu. Yang menyanyikan namanya Megadeth. Nah, cari aja nanti di YouTube. Film Power Rangers, mungkin ketika teman-teman pas kecil kan Power Rangers itu, saya masih ngalami ketika SMA. Power Rangers itu menampilkan beberapa hero Rangers. Yang banyak ngomong adalah yang kulit hitam atau Afro-Amerika. Cek. Oke. Nah, ada satu buku bagus, ini bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judul aslinya adalah Media Culture, Cultural Studies, Identity and Politics in the Contemporary Moment. Oke. Budaya media, cultural studies, identitas, dan politik antara modern dan postmodern. Judul bahasa Indonesianya. Ini second edition. Ini terjemahan dari edisi pertama. Nah, misalnya gini. Saya yakin Anda semua aware dalam pelajaran sejarah, tahun 70 Amerika perang Vietnam kalah. Di tahun 80 Amerika memproduksi film-film yang menunjukkan heroisme Amerika.
Mimpi Basah Amerika, ditulis oleh Profesor Douglas Kell, American Wet Dream. Jelalah waktu itu yang jadi presiden Amerika namanya Ronald Reagan dari Partai Republik. Partai Republik itu kan lebih konservatif dibanding Demokrat. Ya kayak kemarin Donald Trump itu kan Republik, Joe Biden kan Demokrat. Nah, Mas Mbak, teman-teman, di era itu ada presiden namanya Ronald Reagan. Ronald Reagan ini presiden Amerika yang di masa Perang Dunia Kedua adalah pilot, dan kemudian dia setelah pensiun dari pilot jadi bintang film Hollywood. Dan Ronald Reagan itu kemudian menggunakan film-film Hollywood sebagai sarana indoktrinasi. Amerika itu lebih superior dibandingkan dengan negara. Oke. Sebenarnya tuh aku tuh belum jam 5. Yang mana? Tapi aku bilang bapaknya. Yang belum Pak, saya ada kuliah dari jam 1 sampai jam 3. Oh ya udah. Tapi nanti kesini lagi. Nggak tahu Pak, aku bilang. Ya udah, aku langsung pulang. Mbak Tiara? Tir, di mute dulu, Tir. Oh iya, maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman, saya kembali ya. Oke. Nah, teman-teman, misalnya, Anda nonton film Top Gun. Jadi film Top Gun itu sekarang kemudian ditiru oleh Indonesia. Yang filmnya mau tayang, judulnya Kadet berapa itu. Film itu menampilkan, film Top Gun itu kan menampilkan bagaimana seorang pilot Amerika berkulit putih, white Anglo-Saxon Protestan, yang dia bisa mengalahkan pilot Uni Soviet, komunis, dan pilot Arab. Jadi mengapa umat Islam itu muncul Islamofobia sampai sekarang? Mengapa muncul Islamofobia, kebencian terhadap Islam? Itu sudah dibentuk, Mas Mbak. Kalau dalam teman-teman aktivis pergerakan, istilahnya Gospel Fikri. Nah, ini kan biar ada nilai-nilai keislaman. Kuliah dengan Ustadz Fajar Junaidi. Begitu, oke? Mas Mbak, mengapa sekarang ada Islamofobia? Karena itu sudah dibentuk sejak lama. Mengapa? Anda bisa baca di bukunya Douglas Kellner ini, sudah ada terjemahnya. Industri film Hollywood itu yang menguasai adalah Yahudi. Sekali lagi, Yahudi. Oke, kalau Anda nonton film, di awal film ada tulisan MGM, Metro Goldwyn Mayer. Mayer itu kan nama Yahudi. Clear? Nah, ketika pembuatan film Top Gun, Israel itu menyediakan pesawat-pesawatnya dijadikan sebagai bagian dari alat produksi. Oke? Mereka menampilkan seperti itu, Mas Mbak. Gitu. Kan syutingnya banyak kan di padang rumput. Nah, padang rumputnya itu dilakukan di mana? Padang rumput, padang pasir. Padang pasirnya itu ya dilakukan di Israel. Oke, clear ya? Bisa dipahami? Bisa jadi skripsi itu terjadi sampai sekarang, Mas Mbak. Anda bisa buat judul penelitian, judul artikel, representasi heroisme kulit putih dalam film Kapten Amerika. Lihat Kapten Amerika, musuhnya siapa? Nazi. Nazi kalah, ditampilkan neo-Nazi yang mau bangkit lagi, yang lebih jahat daripada Hitler. Itu dalam pendekatan semiotik, nanti kita belajar dalam teori semiotik film, disebut sebagai oposisi biner, atau binary opposition, oposisi biner. Tidak ada yang buruk tanpa yang jelek. Teori kelas menyatakan bahwasanya apa yang disoroti adalah modus produksi, sebuah sistem ekonomi kapitalisme, dalam keadaan yang secara sistematis dikendalikan oleh hasrat untuk memburu nilai-nilai keuntungan material setinggi mungkin. Maka terjadilah eksploitasi. Pekerja film dieksploitasi atau bukan? Dieksploitasi, Mas Mbak. Pekerja industri kreatif itu kan dieksploitasi sebenarnya. Oleh siapa? Pengusaha. Ya kan? Yang punya modal. Loh, Mas Jun, ini kan industri kreatif. Iya. Tapi kan kebutuhannya pasar. Ya kan? Kecuali Anda hanya untuk proyek idealisme. Begitu. Terima kasih sekali. Singkat, padat, jelas. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya.